Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf yang sebagiannya telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada surat Qaf bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, dan bahwasanya hari kebangkitan termasuk rukun iman yang wajib diimani, termasuk dari rangkaian wabil yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir, yang maksudnya adalah beriman kepada seluruh rangkaian yang ada setelah mati sampai manusia dibangkitkan, sampai manusia masuk ke surga atau neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi dan seterusnya. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka, dan mereka selalu menyangka, hidupnya nggak pernah ada di atas kejelasan orang-orang kafir, karena nggak punya bukti. Maka Allah seringkali mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti kalian kalau memang kalian benar bahwasanya reinkarnasi itu ada atau manusia nggak akan dibangkitkan. Apa buktinya? Adapun bukti bahwasanya manusia dibangkitkan, maka Al-Quran ini. Ini buktinya Al-Quran ini. Dan sampai saat ini belum ada orang yang bisa mendatangkan satu ayat pun yang seperti Al-Quran. Dan ini mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Maka Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, jawablah ya Muhammad, bahkan kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi latub'atsunna, demi Allah pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian perbuatan apa saja yang telah kalian kerjakan di dunia. Maka Allah mengabarkan bahwasanya nasib orang-orang tersebut Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Diceritakan dalam surat Qaf ini bagaimana neraka jahanam marah yang luar biasa. Kemudian Allah juga menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari pembalasan, sehingga mereka mengamalkan ketaatan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, maka di hari kiamat nanti, bahkan sebelum mereka masuk ke surga, Allah telah tampakkan kepada mereka tempat mereka di surga beberapa kali. Di antaranya Allah akan tampakkan di yaumul hisab. Allah SWT mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah akan mendekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Ini yang Allah janjikan kepada kalian. Sebentar lagi kalian akan masuk ke sini. Kemudian Allah SWT mengatakan, setelah pembahasan tentang surga dan neraka tersebut, maka Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Kata Allah, sungguh aku telah hancurkan umat-umat sebelum mereka, yaitu sebelum kita, sebelum umatnya Rasul. Allah telah hancurkan umat-umat yang jauh lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, lebih cerdas daripada kita. Allah mengatakan fanaqabu fil bilad. Kemudian mereka mencari, ketika turun azab Allah, mereka mencari jalan keselamatan. Mereka membangun benteng yang kuat. Mereka berusaha untuk bersembunyi di bawah gua-gua. Kemudian Allah mengatakan, hal mim mahis, tapi apakah itu bisa untuk menyelamatkan mereka? Ketika turunnya azab, disebutkan ketika turun azab kepada Nabi Lut, ada seorang wanita yang bersembunyi masuk ke dalam gua. Apakah itu bisa menyelamatkan dia dari azab batu yang Allah turunkan itu? Tidak. Akan tetapi setiap azab, setiap batu itu ada namanya. Dan setiap batu ini mengejar wanita tersebut meskipun ke dalam lubang tadi. Maka Allah mengatakan hal mim mahis, ketika azabnya Allah turun, apakah manusia bisa menghindar? Tentunya tidak. Jawabannya tidak. Dan ini pertanyaan ingkar dari Allah, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada cerita-cerita tersebut terdapat peringatan bagi orang-orang yang masih memiliki hati, yang hatinya hidup. Adapun hati yang mati, maka dia tidak akan bisa mengambil ibrah dari cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa alqas sam'a wa huwa syahid.
Dan orang yang mau mendengarkan cerita tersebut, mau khusyuk mendengarkan cerita Al-Quran, maka dia pasti akan mendapatkan pelajaran. Wa huwa syahid, dan dia hatinya hadir, khusyuk mendengarkan. Tapi kalau yang tidak khusyuk, hatinya bahkan berpaling dari Al-Quran, tentunya dia tidak akan mempan dinasihati, karena memang tidak mau. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, Allah tidak akan berikan hidayah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang yang memang memilih kesesatan, memang enggan untuk diberikan hidayah. Kemudian Allah mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Aku telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Meskipun Allah mampu menciptakannya dalam sekejap. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Huwa alayya hayyin, itu mudah bagiku. Tapi di sisi yang lain Allah juga cinta dengan apa? Al-anah. Allah mencintai sifat al-anah. Al-anah yaitu apa? Ketelitian dan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Makanya Rasulullah mengatakan al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu sifat setan. Wa ta'anni minallah. Adapun al-anah dan ta'anni sifat pelan-pelan, teliti, itu termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan Allah tidak sama sekali merasakan capek. Karena orang-orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian di hari ke-7 yaitu di hari Sabat, hari Sabah, hari ke-7 Allah capek, Allah istirahat. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan Allah enggak sama sekali disentuh lughub, rasa capek sama sekali. Fasbir ala ma yaqulun, maka Allah mengatakan, maka sabarlah engkau dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Jangankan dirimu ya Muhammad, bahkan Allah saja dihina oleh orang-orang kafir. Maka sabarlah atas perkataan mereka. Celaan orang kafir sampai sekarang, sampai hari kiamat mereka akan terus mencela orang-orang yang beriman. Maka sabarlah dengan atas perkataan mereka. Dan di antara cara supaya bisa sabar menghadapi celaan orang-orang kafir, kata Allah apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Rajin sholat. Kalau zaman dulu ini ayat Makkiyah. Turunnya sebelum turun ayat sholat. Ayat sholat itu turunnya baru tahun ke-10. Terakhir Rasulullah di Mekah baru turun sholat. Sebelum itu apakah Rasulullah sholat? Sholat, tapi bukan 5 waktu. Sholatnya hanya pagi, fajar, sama asar. Maka Allah perintahkan jangan kau tinggal sholat ini. Kemudian juga kata Allah, wa minal lail, dan juga sholat malam. Sholat malam itu wajib dulu untuk orang-orang yang beriman. Sampai turunnya sholat 5 waktu. Kemudian sholat malam ya Muhammad jangan kau tinggalkan. Supaya engkau kuat menghadapi celaannya orang-orang kafir ini. Sama ini buat pelajaran buat kita juga kaum muslimin. Bertasbihlah kepada Allah ketika sholat, wa adbaras sujud. Dan ketika selesai sholat jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Kemudian tunggulah panggilan dari malaikat yang akan aku perintahkan untuk memanggil orang-orang yang mati. Ketika kita semua mati, kita berada di dalam tanah, kita telah berubah menjadi tulang belulang, maka Allah akan kirimkan seorang pemanggil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan berdiri di atas tanah Filistin, di atas tanah Baitul Maqdis, di atas tanah Masjidil Aqsa. Dan dia akan memanggil orang-orang yang mati. Maka kata Allah apa? Tunggulah hari tersebut. Ketika Allah akan mengirimkan seorang pemanggil mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Manggilnya bukan dari langit, tapi langsung di atas tanah ini. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, pada hari itu semua orang, bahkan orang kafir, akan mendengarkan panggilan tersebut. Dzalika yaumul khuruj, dan itulah hari kebangkitan manusia yang sering didustakan oleh banyak orang atau sering dilalaikan oleh banyak manusia. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan manusia dan kami yang mematikan. Dan kami juga yang membangkitkan mereka lagi setelah mati. Sekarang kita hidup, sebentar lagi kita mati, nanti Allah pun yang akan membangkitkan kita lagi. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada hari itu bumi akan terbelah dan akan keluar itu kita-kita yang telah mati ini. Sira'a, kita akan keluar dengan cepat, enggak lama-lama dibangkitkan sama Allah, langsung terbentuk lagi. Dzalika hasyrun alaina yasir. Ini adalah kebangkitan yang sangat mudah bagiku, kata Allah.
Nahnu a'lamu bima yaqulun. Sesungguhnya aku ya Muhammad lebih faham apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini. Kekufuran mereka, kedustaan mereka aku lebih faham. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan sesungguhnya engkau telah menjalankan tugasmu, engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman kepada Allah. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka cukup engkau ingatkan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Sampaikan nasihat Al-Qur'an ini hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, nantang Allah, maka jangan kau pusingkan mereka. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menangani mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.